رسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة حبيبنا عمر سلمان الحنين وإن تعلم التعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله أنجن من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يا الله برحمتك نستغيث برحمتك الكبرى عدة القدسية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. Qala ba'da an qala fi silatir rahim. Setelah Al-Habib Umar berbicara tentang silaturahim. Silaturahim penting. Dari baginda Rasul Muhammad SAW mengajarkan kita silaturahim. Keluarga-keluarga, sahabat-sahabat. Kemudian dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Dari zaman Sayyidina Umar sampai sebelumnya juga dijalankan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, sepeninggal baginda Rasulullah. Di antara istri yang sangat menjunjung tinggi silaturahim Sayyidatuna Aisyah kepada keluarga-keluarga Nabi SAW dan kaum perempuan. Walaupun semuanya menjalankan silaturahim, di antara yang sangat terkenal adalah Sayyidatuna Aisyah, dan itu disaksikan, artinya diketahui oleh Sayyidina Umar sampai di zaman Al-Imam Muhammad Al-Ghazali. Sampai di zaman Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, dari zaman Sayyidina Umar, kemudian Sayyidatuna Aisyah di kalangan kaum perempuannya, sampai zaman keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai zaman Sayyidina Muhammad Al-Ghazali. Terus dan seterusnya, dari anak-anak keturunan mereka bakal terus akan menjalin silaturahim, terus dan terus dan terus. Amin ya rabbal alamin, sampai zaman kita sekarang. Alhamdulillah. Silaturahim, silah, menyambung. Ar-rahim itu asal kata dari rahim, yang ada di dalam perut perempuan, rahim. Makanya kita satu rahim dengan seluruh manusia yang ada, karena kita dari satu perut Sayyidatuna Hawa, ibu kita Hawa. Semuanya kita keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kullukum min Adam, sebagaimana sabda Rasulullah, kullukum min Adam. Setiap kalian adalah dari Nabi Allah Adam, wa Adam min turab. Sementara Nabi Allah Adam dari tanah, ya, dari debu. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kita semuanya dari Nabi Allah Adam alaihi salatu wasallam dan Nabi Allah Adam dari debu, berarti kita seluruhnya dari debu. Allahu akbar. Ada suci dalam debu, artinya kita sucikan debu kita, gitu. Sucikan hati kita, debu kita, asal kita. Itu ketika kita melihat hakikat kehidupan awal kita, itu dari sana. Makanya pantas kalau misalnya di antara jamaah atau seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak mandi 3 hari 3 malam kemudian digosok, gak usah pakai naruh debu, digosok aja, plok, akhirnya mengeluarkan sesuatu. Ibarat kalau cincin digosok-gosok melulu mengeluarkan cahaya bagus.
digosok. Ini juga kalau udah 3 hari 3 malam dia nggak mandi, digosok, kira-kira keluar apa? Nah itu dia, debu yang Masya Allah. Cuma yang namanya udah berbeda, bukan debu, bukan tanah, dak gitu. Dak itu pakai i. Ya Allah, itu asalnya kita. Kalau kita tahu asalnya kita, kemudian kalau kita diremehin orang, biarin. Memang asalnya kita dari situ debu, dari bawah. Kalau begitu jadi, kalau kita dibawahin orang, biarin. Kalau kita dijelekin orang, biarin. Asalnya kita dari bawah. Asalnya kita dari min salsal min hama'im masnun, dari air yang hina. Air yang hina namanya mani, yang orang kalau misalnya di kainnya kelihatan mani, malu. Waduh, kelihatan mani, malu. Masya Allah. Kenapa hina? Walaupun menurut mazhab kita Imam Syafi'i bahwa mani itu adalah suci. Beda dengan mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa mani itu adalah najis. Walhasil, kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwa mani itu adalah suci? Karena asal muasalnya kita adalah mani, berarti kita suci. Gitu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa sallallahu wa sallam ala saffatihi Muhammad ibn Abdillah. Salawatnya Allah, ketika Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad, itu memberikan rahmah. Dari setiap pengajian kita sudah tahu bahwa kalau salawat yang datang dari Allah namanya rahmah. Kalau salawat yang datang dari malaikat namanya istighfar. Kalau salawat yang datang dari umat, dari kita, itu namanya doa wa tadarru'. Itu sudah lepas pengajian kita yang sudah-sudah. Wa sallallahu wa sallam ala saffatihi Muhammad ibn Abdillah. Segala kasih sayang yang Allah curahkan dan salam sejahtera kepada pilihannya. Saffati itu pilihan. Saffah, Saffatur Rabb, Saffatullah, pilihan Allah. Muhammad ibn Abdillah yaitu Sayyidina Muhammad bin Abdillah, anaknya Sayyidina Abdillah. Wa alihi tahirina, dan kepada keluarganya yang suci, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi akramina, dan kepada sahabat-sahabatnya yang mulia. Mereka sebelum jadi sahabat tidak jadi mulia. Ketika Rasul berdakwah di Makkah, sebagian mereka belum mengikuti ajaran Islam, mereka tidak mulia. Ada bahkan di antara mereka matinya dalam keadaan su'ul khatimah, atau bahkan matinya dalam memerangi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkatul Mukarramah, ketika itu banyak mereka, hampir semua orang-orang Makkah akhirnya masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau ya Rasulullah melihat manusia masuk Islam dalam keadaan berbondong-bondong. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, maka ungkapkan tasbih, pujilah Allah. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir, dengan nama Tuhan engkau dan minta ampun. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala yang Maha penerima taubat. Jadi hakikat kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lihat orang dahulunya. Jangan. Tuh dia dulunya lacur. Enggak benar. Kita lihat Sayyidina Umar bin Al-Khattab, betapa sebelum Sayyidina Umar masuk Islam, siapa beliau? Ya. Sahabat-sahabat yang lain sebelum masuk Islam, siapa mereka? Dan tidak dihormati, rendah mereka. Setelah mereka masuk Islam, mereka mempercayai ajaran baginda Rasulullah, mengabdi kepada baginda Rasulullah, berjuang, berjihad di jalannya baginda Rasulullah, mereka jadi mulia. Padahal ada satu sahabat Rasulullah namanya Abu Tufail. Abu Tufail itu umurnya 100 sekian. Ya, salah satu sahabat Rasulullah. Ketika Rasulullah ada, ini Al-Imam Abu Tufail masih dalam keadaan kanak-kanak. Ngajinya sama Rasulullah sekali, berjumpa dengan Rasulullah sekali. Ngajinya sama Rasulullah sekali, berjumpa dengan Rasulullah sekali. Cuma sekali saja. Enggak lama Rasulullah meninggal dunia. Tapi beliau menjadi sahabat Rasulullah, orang kepercayaan baginda Rasulullah.
kecintaan baginda Rasulullah, karena disabdakan oleh baginda Rasulullah, ashabi ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu semua bagaikan bintang yang ada di atas langit. Yang disebut dengan kan nujumi fis sama, kalau kita dalam belajar balaghah, kan nujum apa? Fis samai, bagaikan bintang-bintang yang ada di langit sana. Ashabi kan nujum idza qtadaitum ihtadaitum, jika kalian mengikuti kalian bakal dapat petunjuk. Siapa? Semuanya. Dari sahabat besar Sayyidina Abu Bakar sampai sahabat kecil namanya Imam Abu Tufail, itu sahabat Rasulullah, padahal cuma berjumpa dengan Rasulullah sekali, ngaji sama Rasulullah sekali, dapat ilmu kepada Rasulullah sekali, tapi jadilah sahabat Rasulullah. Beruntung Sayyidina Imam Abu Tufail, beruntung nggak? Beruntung, Masya Allah, sangat-sangat beruntung. Begitu juga orangnya hadir di majelis mereka para aulia, walaupun cuma sekadar sekali hadir di majlis waliullah, ngaji di kalangan mereka para ulama saleh, keberkahan terus sampai meninggal dunia dia merasakan nilai keberkahannya. Gitu, orang yang hadir di pengajian dari guru yang ikhlas bakal melahirkan hati yang rahmah sampai di akhir masanya. Sampai di masa akhir masanya tuh ada rahmah hatinya, padahal cuma sekedar sekali ngaji. Amin. Itu namanya barakah. Barakah. Sayyidina Imam Abu Tufail berkah, ngaji dengan Rasulullah sekali, berjumpa dengan Rasulullah sekali, jadi sahabat. Kalau udah jadi sahabat, udah di antara orang yang paling agung di sisi Rasulullah. Para tabi'in pun semuanya di bawah derajat mereka para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in dan para pengikutnya mereka biasan yang mengikuti kebaikan ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak. Kalau kita mengikuti mereka, kita mengikuti baginda Rasulullah, keluarga Rasulullah, para sahabat, insya Allah kita bakal mendapatkan kebaikan terus sampai kita meninggal dunia. Amin. Wa alaina ma'hum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan kami masuk di kalangan mereka tuh. Alaina ma'hum, ya Allah, mudah-mudahan kami masuk bersama mereka. Wa fihim, dan di kalangan mereka. Ma'hum, bersama mereka. Wa fihim, masuk dalam kalangan mereka. Siapa? Keluarga dan sahabat Rasulullah, dan mereka orang-orang yang mengikuti ajaran baginda Rasulullah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itu semuanya lantaran kasih sayang Engkau ya Allah, wahai Zat yang sebaik-baik memberikan kasih sayang. Amma ba'du. Setelah memuji dan setelah bersalawat kepada baginda Rasulullah, Al-Habib Umar berkata, fa inna mimma da'ana ilaihil haqqu wa rasuluhu, maka sesungguhnya apa yang telah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah dan Rasulullah mengajak apa? Itu dalam ajakannya itu khalqas silati, dalam penciptaan silah, menyambung silaturahim. Ajakannya untuk selalu menyambung silaturahim, menyambung silaturahim, menyambung silaturahim. Jangan kecewakan orang. Ada dalam bahasa Arab namanya jabar khatir. Ya, ada dalam bahasa Arab namanya jabar khatir. Apa kalau kilmah walau jabar khatir? Salam kilmah walau jabar khatir. Kilmah satu kalimat sedikit aja deh, sedikit. Walau jabar khatir, walaupun jabar khatir artinya ngenakin. Kita lagi mau ngambil gajian hasil kerja kita, ada tamu, enakin dulu dah sama tamu, bentar, 5 menit. Habis itu kita bilang, ini anak lagi ada keperluan, boleh gak kira-kira ini? Itu namanya jabar khatir. Kita lagi mau ngaji, ada tamu, kasih kopi dulu. Kalau perlu kopinya jangan kopi panas. Kalau kopi panas lama minumnya dia. Ya, kopi yang agak sedikit adem biar cepet habisnya. Habis itu, anak lagi mau ngaji nih, gimana? Dia udah enak, dia udah mau minum kopi, alhamdulillah. Kalau kita bikin kopi yang masya Allah, panasnya luar biasa, ya nasibnya lama jadi. Kita mau ngaji soalnya. Kecuali kalau misalnya kita lagi nggak mau ngaji, siapin kopi yang panas, nggak ada masalah. Gitu. Jadi ada jabar khatir. Ada nih orang minjem sama kita, minjem
minjemnya jutaan, emang kita lagi nggak ada duit. Ada di kantong cuma 100, 200, 300 ribu. Kasih dah dia buat untuk ojek. Walaupun buat ojek kasih berapa kek? 20, 30. Ini kita. Jadi anak belum bisa nolongin itu nih. Belum bisa ngejamu itu yang baik nih. Kasih 20, 30 ribu jabar khatir. Itu akhlaknya. Itu akhlak dan itu masuk dalam rangka silah, menyambung silaturahim. Jangan sampai orang kalau misalnya minjem sama kita benar-benar kita nggak kasih duit, padahal ada duit, kasih 10 ribu, 20 ribu untuk dia bisa naik ojek. Atau kalau tempo dulu untuk naik apa? Untuk naik, ya itu dia, angkat. Ya Allah. Wa khususan lil arham, apalagi kalau untuk saudara yang mempunyai kaitan rahim, saudara yang mempunyai ikatan satu rahim, satu nenek, apalagi sih satu bapak dan satu ibu, masya Allah, itu satu rahim itu namanya, junjung tinggi. Jangan sampai gara-gara warisan berantem, gara-gara duit berantem, gara-gara ini dan itu berantem, gara-gara rumah ini dan berantem. Sampai mereka mengatakan, enak banget dekat sama saudara. Kalau dekat kayaknya bau, gitu. Kalau jauh kayaknya bau wangi, masya Allah. Itu siapa yang ngomong? Itu bukan dalam akhlak baginda Rasulullah yang ngomong kayak gitu. Mendingan kita sama saudara jauh-jauhan aja. Ini bukan akhlak namanya. Justru kita disuruh deketin. Kita disuruh deketin sama saudara. Biar kita tahu tuh saudara kita bagaimana, ada atau enggak, atau dalam keadaan ekonominya pailit atau tidak. Ini malah menjauh, itu tidak etis. Zaman sekarang akhirnya tidak mengetahui satu kakek, satu nenek, sepupu padahal dia. Apalagi kalau misalnya lebih tinggi lagi, tidak mengetahui satu buyut. Allahu Akbar. Ini kan merugikan kita dan merugikan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini udah banyak terjadi jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak pernah peduli untuk menjaga silaturahim. Enggak pernah peduli. Ada ikut aja bikin pengajian satu engkong. Ya. Pengajian satu buyut. Buyutnya namanya siapa? Kong Ghazali misalnya. Atau kalau orang Jawa ada buyut Prawirodirjo misalnya, buyutnya, atau buyut Ki Ageng ini dan itu misalnya. Ada pengajian, masya Allah, anak keturunan Ki Ageng ngadain pengajian, bagus banget, betul kan? Yang dari sana datang, dari sini datang, oh masya Allah, gitu. Keluarga Kong Haji Abdullah datang, masya Allah. Keluarga Kong Haji Abdul Halim datang, Kong Haji Abdul Hamid datang, masya Allah. Yang dari utara, semuanya datang untuk ngaji, alhamdulillah. Kalau misalnya kita mengajarkan satu arisan boleh, tapi lebih bagus pengajian di mana diungkapkan dalil siapa di antara mereka yang jadi kiai, di antara mereka yang jadi ustaz tampil. Yang tuaan dikit suruh baca doa, anak muda nyiapin pengajian, masya Allah. Yang kayaan dikit nyiapin makanan dan sebagainya. Di situ ada namanya di mana waktunya mereka memberi dan di mana waktunya mereka mendapat. Kan enak kalau begitu jadinya. Itu tali silaturahim. Ya Allah, pengajian. Ini enggak. Gitu. Yang ada cuma sekedar arisan. Namanya arisan kalau dapat, terkadang dia enggak. Kalau udah dapat baru dah. Sebelum dapat dia datang mulu. Kalau misalnya udah dapat, masya Allah, kalau perlu pindah rumah. Dapatnya 500 juta, pindah rumah. Na'udzubillah. Artinya masih ada sisi buruknya. Kalau udah ada pengajian tidak ada sisi buruknya. Udah pengajian, udah nikmat. Ada pengajian, masya Allah, sebelum pengajian dibaca sholawat dulu, dibaca doa, yasin, zikir, tahlil. Itu orang-orang tua kita yang udah pada meninggal dunia merestui adanya kita berkumpul dan mendapatkan nilai pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang masih hidup silaturahminya kuat, yang meninggal dunia juga dikuatkan oleh Allah mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kalau begitu jadi. Itu bagus, gitu. Bagus. Ganti arisan dengan pengajian. Ganti. Walaupun arisan bagus, ada titik lemah.
Namanya arisan itu kan mengharapkan duit tadi saya bilang, gitu. Allahu Akbar nih. Ada pengajian satu RT-an bagus sekali untuk menyambung silaturahim sesama satu RT. Ada pengajian satu RW bagus sekali. Ada pengajian satu kelurahan sangat bagus. Kalau pengajian satu kecamatan, Masya Allah, dulu sampai kita punya guru Hadratul Syekh Kiai Muhammad Syafi'i Azami membuat pengajian ulama dan umara kecamatan misalnya, itu sangat bagus. Kenapa? Biar camat, lurah, semuanya tuh hansip yang pada datang biar pada ikut ngaji, itu kan bagus. Nah, kita generasi setelah beliau, bagaimana bisa kita semarakan itu semuanya? Gitu. Di antaranya dalam Nabawi TV mengadakan pengajian terus tersebar dan tersebar lagi dan tersebar lagi. Nikmat. Kalau misalnya di situ dipraktekkan, karena baginda Rasulullah bersabda, innama bu'itsu mu'alliman. Hanya saja aku diciptakan mu'alliman sebagai seorang guru. Aku dicipta untuk seorang guru, jadi guru. Innama bu'itsu mu'alliman. Ketika baginda Rasulullah keluar dari rumah beliau, masuk ke dalam satu masjid, dalam satu riwayat, di situ ada dua fihi halagatan. Di situ ada dua halagah. Ada dua pengajian dalam satu masjid itu. Yang satu doa, zikir, doa bagus, tapi belum tentu diterima oleh Allah. Yang satu diajarkan syariat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada akhirnya Rasul bersabda innama bu'itsu mu'alliman. Hanya saja aku diciptakan, dibangkitkan oleh Allah sebagai mu'allim, sebagai guru. Akhirnya baginda Rasulullah duduk di mana? Di majelis pengajian seperti kita ini. Kita membahas satu kitab yang diungkapkan oleh Al-Habib Umar yang penuh dengan mutiara-mutiara yang sangat banyak. Kita ungkapkan di sini. Satu persatu kita ungkapkan keilmuan. Ini lebih istimewa daripada majelis yang cuma sekedar doa, zikiran saja. Gitu. Ada satu ulama, alim min ulama illah, salah satu ulamanya Allah Subhanahu wa taala, duduk di masjid, di situ ada dua halagah, di situ ada dua pengajian, duduk di tempat zikir, bukan di tempat pengajian seperti kita bahas tentang satu keilmuan, satu hukum yang ada. Kemudian ada yang memberikan kabar. Fahatifun. Kemudian ada yang memberikan kabar, ada suara tapi tidak ada orang memberikan kabar. Apakah engkau masih tetap duduk yang belum tentu doa engkau diterima dan doa-doa mereka pula diterima? Sementara di majelis yang satu itu adalah majelis ilmu yang dimana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta untuk membahas ilmu, untuk menjadi guru. Akhirnya beliau pindah ke majelis apa? Majelis ani. Majelis zikir itu ditinggal. Nah, kalau kita nih bagus sekali, di situ majelis zikir, di situ majelis ilmu. Jangan cuma sekedar majelis zikir dari awal sampai akhir majelis zikir. Mending kita menuju ke majelis ilmu. Itu yang telah dijalankan dan dipraktikkan oleh baginda Rasulullah dan mereka para sahabat radhiyallahu taala alaihim ajma'in. Jadi jamaah sekalian, itu ketika kita hadir dalam satu majelis, kita udah membuat tali silaturahim. Ada orang yang rumahnya sebelah sana, ada orang rumah sebelah sana, rumah sebelah kumpul dalam satu majelis. Kita lihat di tempo-tempo dulu, 40 tahun yang lalu kurang lebih, di Betawi tempo dulu, atau di Jawa atau satu Nusantara tempo dulu, semuanya bergabung di satu surau namanya musola kalau sekarang, atau langgar namanya kalau di Betawi kita, tetap namanya musola. Kenapa disebut dengan langgar? Karena beda antara masjid dan musola. Kalau di musola, kenapa disebut dengan langgar? Masih dilanggar-langgar dikit. Kenapa? Kan di masjid orang haid, perempuan haid nggak boleh masuk. Tapi kalau di musola boleh, dilanggar-langgar dikit boleh. Itu lihat, dilanggar-langgar dikit boleh. Jadi perempuan tuh kalau ngaji di musola, biarin, orang bukan masjid, lagi dalam keadaan haid. Nah itu. Jadi perbedaan, gitu. Perbedaan antara masjid dan musola. Tapi kalau kita mau menjadikan itu adalah masjid, lebih baik, karena pahalanya lebih besar. Bisa kita niat i'tikaf, ya. Kita niat i'tikaf, tahiyatul masjid. Kalau musola tidak ada i'tikaf.
Di musola tidak ada tahiyatul musola. Yang ada adalah tahiyatul masjid. Nah, kalau dengan hadirnya kita dalam satu majelis, kita kumpul, ada guru, ada murid, itu sudah tercipta jalinan silaturahim. Rasulullah membentuk itu dari sedikit. Di zaman Rasulullah semuanya kafir, jamaah sekalian. Zaman ketika baginda Rasulullah mendapatkan wahyu, semuanya kafir, cuma Rasulullah yang muslim. Semua orang kafir ketika itu baginda Rasulullah yang mukmin. Tapi beliau merubah nuansa yang tadinya kafir menjadi negara Islam. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita pun bisa. Dari untuk bagaimana cara mendidik keluarga, al-bina wa tahsin wal i'dad fi khilalil usrah. Bagaimana kita ngebangun, bagaimana kita menjaga anak keturunan kita, keluarga kita dengan ilmu, dengan budaya Islam, dengan syariat Islam, dengan dampingan wibawa-wibawa yang ada. Itu semuanya persiapan untuk seluruh keluarga-keluarga yang ada, dan itu sudah diungkapkan oleh Habib Umar. Dan kajian-kajian kita yang berbicara tentang kemaslahatan rumah tangga, kita udah berbahas itu semuanya. Alhamdulillah. Ini artinya tinggal kita teruskan bagaimana bola tersebut. Bola, kalau misalnya kita lihat ada bola yang ada di salju, makin lama kita gelondongkan, semakin ke bawah semakin besar. Begitu juga syariatul Islam, ajarkan. Walaupun kelihatannya sedikit, dari satu rumah ke rumah, rumah ke rumah. Seperti zaman baginda Rasulullah dari rumah Sayyidina Argam bin Abil Argam. Dari rumah Sayyidina Argam bin Abil Argam terus sampai pada akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan izin dakwahnya baginda Rasulullah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anis da' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin." Anis da' bima tu'mar. Tampilkan dakwah sebagaimana yang telah diperintahkan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan hengkang engkau ya Rasul dari orang-orang jahil. Ketika itu dakwah baginda Rasul dengan terang-terangan. Jadi seburuk apapun zaman, pengajian tetap akan harus ada. Seburuk apapun zaman, sholat berjamaah akan harus terus ada. Mau itu adalah zaman corona seperti zaman sekarang ini, tetap masjid sholat berjamaah, pengajian harus ada. Kalau tidak dijalankan itu semuanya, maka akan terus merebak corona dan corona dan corona dan corona. Al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Siapa yang mampu bertakwa berarti dia ke masjid. Dia menciarkan masjid. Sampai Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Ayna jirani, ayna jirani, ayna jirani." 3 kali Allah berfirman lewat hadis qudsi. "Ayna jirani, ayna jirani, ayna jirani." Mana tetanggaku, mana tetanggaku, mana tetanggaku. Allah yang berfirman. Waqul malaikat, kemudian para malaikat menjawab, "Man haulai jiranuka ya Allah?" Siapa tetangga engkau ya Allah? Kami bingung, malaikat bingung, siapa tetangga engkau ya Allah? Jawab Allah, "Ammarul masajid." Orang yang mentakmirkan masjid. Itu kita ikut sholat berjamaah di masjid. Ada orang mengatakan jangan kamu sholat di masjid. Sholat kita di masjid, berjamaah kita sholat di masjid. Corona hilang. Dengan cara mereka corona nggak hilang, dengan cara kita mendekat kepada Allah, corona bakal hilang, fitnah bakal hilang, segala sesuatu yang tadinya terpuruk bakal terungkap dan akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pendekatan adalah pendekatan ilahiyah, pendekatan langsung kepada Sang Tuhan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka ada pendekatan kepada medis, boleh. Pendekatan kepada obat, boleh. Pendekatan kepada vaksin, boleh. Tapi bagaimana pendekatan kepada Allah? Ini yang lebih harus kita jalankan. Ya, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bakal menuntaskan segala macam permasalahan. Al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah tempat buat orang yang bertakwa. Zaman dulu sampai zaman sekarang orang punya banyak masalah, kalau ke masjid hilang tuh masalah. Ya, zaman kakek-kakek kita, orang-orang tua kita, kalau udah datang ke masjid, masya Allah,
datang ke masjid. Antara habis maghrib dan isya mereka nggak pulang. Mereka ada di mana? Di depan masjid atau di depan musola, atau namanya teras. Sekarang belaga orang-orang kaya berkata teras, terace. Zamannya dulu udah ada teras, teras musola, teras masjid. Masya Allah. Ada di antara mereka habis maghrib, ya udah, Masya Allah. Tuh lihat, permasalahan satu demi satu terungkap, hilang. Ini lagi tetangga dari sebelah sana, Masya Allah, hilang. Itu karena keberkahan untuk sholat berjamaah. Bagaimana ketika disempurnakan lagi, belajar, ngaji lagi, Masya Allah, Masya Allah. Nah ini kan kekuatan tali silaturahim. Orang kalau udah merutinkan sholat berjamaah, berarti dia sudah menjalankan sunnatul Rasulullah, sholat berjamaah dan silaturahim. Itu sangat-sangat penting buat kita. Silaturahim, silaturahim, silaturahim. Dengan silaturahim rezeki berkah, amin. Dengan silaturahim panjang umur, amin. Dengan silaturahim yang tadinya kita bakal mendapatkan bala dan musibah dijauhkan. Silaturahim, sedekah, sedekah, silaturahim, silaturahim. Itu yang selalu dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, silaturahim bukan hanya kepada yang masih hidup saja. Makanya ulama-ulama, guru-guru kita mengajarkan zurul kubur. Dalam sabda Rasulullah dahulu, baginda Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur. Ngaji lagi jamaah. Jangan, itu bukan titik. Ini masih koma. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Fal'an, tapi sekarang fazuruha, ziarahlah. Rasulullah yang bersabda, fal'an, an. Apa artinya fal'an? Al-an. Sekarang fazuruha, ziarah. Berarti itu adalah lampu hijau dari baginda Rasulullah, bahkan itu adalah anjuran baginda Rasulullah. Tidak ada satu hari di mana terbitnya matahari kecuali baginda Rasulullah sudah ziarah. Di mana? Di Baqi'il Gharqad. Ini baginda Rasulullah. Ba'da subuh itu selalu beliau berziarah ke Baqi'il Gharqad di Al-Madinatul Munawwarah, ziarah. Beliau angkat kedua tangannya. Kalau itu adalah baginda Rasulullah yang ma'sum, kekasihnya Allah, bagaimana kita jamaah? Yang seharusnya kita harus memperbanyak ziarah kepada mereka, para aulia Allah, para ulama, kaum sholihin, orang-orang tua kita. Gitu, udah hidupnya apes, ekonominya rusak, nggak mau ziarah lagi. Udah gitu, nggak pernah mau ziarah kepada kuburan orang tuanya, padahal kuburan orang tuanya ada di dalam satu kampung. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, ya Allah. Jadi di sini dikatakan waja'at silatur rahimi tahtallu manzilatan kabiratan fi ta'limi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu waja'at silatur rahimi, dan telah datang silatur rahim itu tahtallu manzilatan, menempati satu kedudukan kabiratan besar, satu kedudukan yang sangat besar fi ta'limi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dalam pengajaran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengajaran baginda Rasulullah, yang Rasulullah ajarkan itu adalah silaturahim. Yang Rasulullah ajarkan adalah silaturahim. Yang Rasulullah ajarkan silaturahim, silaturahim lagi, silaturahim, silaturahim lagi, silaturahim lagi, silaturahim lagi, gitu. Wa hadihil ladzi ja'a bih, dan petunjuk yang datang dari beliau, wa irsyadillahi ta'ala, dan petunjuk yang datang dari Allah fi Qur'ani, sebagaimana yang telah ada di dalam Al-Qur'annya. Wa laqad ja'a tahdidu wal wa'idu syadidu liman ahmala hadzal khalqal karima bil'anatillah. Sungguh telah datang ancaman yang sangat besar bagi orang yang telah menyepelekan al-khuluqal karimah, yaitu yang menyembelihkan akhlak mulia ini, bila anatillah, dengan laknatnya Allah. Orang yang menjauhi silaturahim. Menjauhi silaturahim berarti memutuskan tali silaturahim. Kalau misalnya ada dia ke kiri, kita ke kanan. Saking bencinya kalau gitu. Jadi ada dia nih ke kiri, kita ke kanan. Ada dia ke kanan, kita ke kiri. Mau kelihatan kumisnya aja kita nggak mau. Allahu Akbar, sampai sebegitunya kaum muslimin. Ngaji ya ngaji, zikir ya zikir, ngikut hadir maulid di sana di sini,
Tapi ngelihat saudaranya, baru ngelihat kumisnya, oh, dalam bahasa empet banget ngelihat dia. Astagfirullah, empet. Dia ke kanan, dia udah ke kanan, kita ke kiri. Dia lurus, bagaimana? Kita bengkok. Kita bengkok atau kita belok, bagaimana ceritanya? Mau belok kemana kek? Dia udah lurus soalnya. Jangan seperti itu. Jangan punya benci dengan mereka. Kalau ada satu bait syair yang mengatakan, jangan ada dusta di antara kita. Jangan ada dusta di antara kita. Berarti jangan ada benci di antara kita. Nggak boleh benci. Siapa yang ngajarin benci? Kalau kita benci sama kelakuannya, kelakuan banget ente, gitu. Bukan ente gitu. Kelakuan banget ente. Udah gini hari, masya Allah, nggak mau ngaji, gitu. Kasih tahu, udah gini hari ente nggak ngaji. Ente udah punya jenggot. Jenggot itu bukan cuma sekedar warna hitam doang, udah banyak putihnya. Masya Allah. Tuh kalau misalnya tuh ente nggak semir, putih mulu, bener kan? Iya, ente bagaimana sih? Akhlak. Gitu, masya Allah. Nasihatin orang, nasihatin orang menurut martabatnya. Ada dinasihatin pelan, karena memang perlu pelan. Ada yang tengah-tengah, ada yang keras, perlu. Seperti kalau misalnya ada satu prajurit diajarkan sama komandannya, siap gerak, siap. Hadap kanan, siap. Hadap kiri, nggak tahu nih hadap kiri ada gak? Hadap kiri, siap. Ya, kalau komandannya meletot bagaimana dong? Siap, gitu kan. Berarti kan dia kuat. Kalau begitu, ada waktunya orang untuk tegas, ada waktunya untuk lembut. Itulah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya orang kalau misalnya udah biasa keras nggak bisa lembut. Orang udah biasa keras nggak bisa lembut. Angkatan-angkatan tuh yang kalau misalnya udah berada di garis awal untuk selalu perang, biasanya nggak ada lembut-lembutnya. Atau siapa saja yang kebiasaannya tuh dia udah selalu dalam kerjaannya monoton, nggak ada kelembutan. Padahal sih dia lembut juga, tapi nggak ada kelembutan kelihatan. Tapi baginda Rasulullah habis mimpin perang lembut. Itulah keasikan baginda Rasulullah. Itulah keistimewaan baginda Rasulullah. Gitu. Coba lihat orang yang kalau misalnya berantem mulu nggak ada lembut-lembutnya, apalagi pimpinan berantem. Tapi baginda Rasulullah pimpinan perang beliau. Gaidul A'zam, pimpinan yang sangat agung baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali senyum, mesra apa semuanya, gitu. Bisa gak kita seperti itu? Habis lembut, tegas. Saya punya kakek. Kadang kalau lagi ngelihat santrinya bandel, diomelin, benar-benar diomelin. Lu mau ngaji apa lu mau main? Gitu. Kalau lagi ngaji jangan main, kalau lagi main jangan ngaji. Jangan main sama ngaji. Ngaji-ngaji main juga ente, gitu. Padahal itu bahasa dibolak-balik doang. Anak murid nangis. Dia pakai nangis. Dideketin tuh sama kakek saya. Sini tong. Ya kok ngaji. Ini buat lo minum. Deketin lagi. Dia seakan lagi dikasih gunung ketika itu. Atau seakan kakek saya lagi ngasih matahari buat dia. Iya kan? Dikasih matahari, dikasih bulan girang tuh murid, masya Allah. Padahal abis sebelumnya diomelin. Mau diomelin karena memang pertama lah disuruh hafal wal asri, dia ingat kuliah. Abis hafal kuliah dia ingat wal asri. Ibarat dalam istilah Betawi itu otak di dengkul. Ya, orang Betawi tempo dulu ngomong, lu punya otak di dengkul ya? Kenapa emang kau ngaji? Lu apa? Lu ngaji nggak ngapa-ngapa? Otak lu cewek mulu sih, bener. Otak lu cewek mulu. Nangis tuh murid. Abis itu dideketin lagi. Ada waktunya tegas, ada waktunya lembut. Jangan dilembutin mulu. Lah murid dilembutin mulu, jangan ditegesin mulu. Kesian, ada waktu lembut. Habib Umar, masya Allah. Habib Umar, waktunya tegas. Ayo belajar, ayo semangat, apa semuanya. Waktunya santai, santun, bahkan tertawa dengan santri-santrinya, tertawa dengan mesranya. Ada waktunya, gitu. Anzilin nas manazilahum. Tempati manusia menurut kadar. Orang yang baik bukan arti yang lembut mulu. Lembut. Enggak, ada waktunya tegas. Gitu.
Terus jadinya gimana nih? Kalau gua punya masjid lu pakai tutup segala, gitu. Jangan lembut. Gimana dong kalau masjid saya ditutup? Tuhan, gimana Tuhan? Waktunya untuk tegas. Gimana? Kalau gua punya masjid lu tutup. Lu mau mati cepat, lu mau mati lama. Lu mau mati cepat, lu mau mati lama. Ya Allah, kok ngaji, kok begitu? Enggak, gue cuma ngomong, lu mati cepat, mau mati lama. Ya mati lama, kalau begitu aja. Lu jangan tutup, gue punya masjid. Lu jangan tutup, gue punya pengajian. Tuh mereka orang-orang tempo dulu, zaman PKI kayak gitu jawabannya. Jawabannya seperti itu. Alhamdulillah. Gitu. Kalau mereka para ulama-ulama jawabannya seperti itu, alhamdulillah. Enggak terfokus dengan harta, tahta, wanita, dengan glamour dunia, gul mata'ud dunia galil, wal akhiratu khairul liman ittaqa fala tuzlamuna fatila. Fala tuzlamuna fatila. Kemudian ayat berikutnya tentang kematian. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Tuh lihat, itu ayat berikutnya. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Jadi diajarkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita mempunyai akhlak silaturahim, ada waktunya di mana ucapan yang lembut diungkap atau ucapan yang tegas pula diungkap. Ya Allah, mana zaman sekarang yang bisa melakukan itu semuanya? Karena kesempurnaan adalah orang yang selalu mengikuti baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yu'miyahu, Allah bakal butakan dia buat orang yang mematikan silaturahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Wa an yusimmahu, Allah tulikan Qala jalla jalaluhu fal asaytum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian mengira jika kalian keluar dan kemudian kalian merusak di muka bumi, kemudian kalian memutuskan tali silaturahim, merusak di muka bumi, akhirnya alam menjadi erosi gara-gara tuh pohon-pohonan ditebang tanpa ada tanggung jawab. Kemudian diambil harta kekayaannya tanpa direproduksikan tempat tersebut dengan tanaman-tanaman yang banyak. Kemudian digali lagi tanpa dikasih pepohonan juga yang banyak. Kemudian di satu kampung terus dan dirusak semuanya dengan kotoran-kotoran yang ada. Dirusak semuanya. Akhlak semuanya dirusak, dunia semuanya dirusak, dan kalian memutuskan tali silaturahim. Enggak pernah ada kunjung sana dan kunjung sini. Tidak pernah anak-anak dan keluarga untuk didekatkan dengan paman-pamannya sendiri, bibi-bibinya sendiri, apalagi kakek neneknya sendiri. Siapa mereka yang memutuskan tali silaturahim? Dan siapa mereka orang-orang yang berbuat buruk di muka bumi? Ulaikal ladzina la'anahumullah. Mereka orang yang sudah dilaknat oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah dilaknat mereka itu oleh Allah, dilaknat langsung oleh Allah. Dia dilaknat oleh Allah. Kalau masih kata-kata benci masih mending. Kalau kita dengar ada orang bilang, gue gede banget sama dia, benci banget sama dia, masih mending. Ini laknat besar, lebih besar daripada arti benci. Kalau benci masih bisa apa? Jemaah, dengerin. Kalau benci masih ada apa? Rindu. Kalau laknat nggak ada rindu. Benci tapi rindu. Benci tapi bisa rindu. Biasa baru benci soalnya. Tapi kalau udah laknat nggak ada. Itu dia. Makanya kalau udah Allah ngelaknat, wow besar. Jangan sampai dilaknat oleh Allah. Kalau dibenci aja jangan sampai. Bagaimana kalau dilaknat oleh Allah? Nggak kuat jamaah sekalian. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Tapi mereka bandel, merusak di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kan ini buminya Allah. Ya, seperti masjidnya Allah. Jangan ada yang nutup masjid dong. Ini masjidnya Allah. Al-baitu baitullah. Rumah-rumah Allah.
Wa adzin fin nasi lil haji, itu untuk haji. Ya Allah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Masajid itu sebelumnya antur fa'afi wa yudhkara fi ismuhu, diizinkan, ditinggikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala di masjid tersebut. Ya Allah. Jadi ulaika alladzina la'anahumullah, mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Fa asammahum, maka Allah Subhanahu wa taala bisukan mereka. Wa a'ma absarahum, dan Allah Subhanahu wa taala butakan pandangan mereka. Mereka udah enggak bisa melihat kebaikan dan keburukan. Orang udah demen memutuskan tali silaturahim, udah nggak bisa merasakan mana manis ibadah, mana tidak. Mereka udah nggak merasakan bahkan manisnya ibadah. Bagaimana membedakan? Yang ada hidupnya penuh dengan kekacauan. Dia berantem sana, berantem sini, berantem. Hawanya maunya berantem loh. Sama keluarga berantem, sama ini berantem, sama ini. Kalau dia kawin cerai, cerai kawin cerai, cerai kawin. Oh, udah nggak ada enak-enaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti di sebagian tempat katanya, kalau lagi musim panen, musim apa? Musim kawin. Kalau lagi enggak musim panen berarti musim cerai. La ilaha illallah. Dibegituin tuh perempuan, dan perempuan mau aja juga lagi. Enggak apa-apa deh, yang penting ada duit. La haula wala quwata illa billah. Makan cinta. Cinta palsu. Ya, ada yang disebut dengan cinta permen karet. Pertama dia doang makan doang, habis itu namanya permen karet, dibuang nggak? Oh, kayak gitu. Tapi kalau cinta karena Allah, masya Allah, itu luar biasa nikmat karena Allah. Silaturahim itu berada di dalam satu majlis. Makanya kan ada ayat-ayat apa? Nggak ada ayat-ayat benci, ayat-ayat cinta. Enggak ada ayat-ayat benci. Ayatul mahabbah, ayat-ayat cinta. Mudah-mudahan Allah percintakan kita zahir dan batin, dunia dan akhirat. Dan kita masuk dalam pintu surga, pintu cintanya Allah Subhanahu wa taala. Babul mahabbah. Kalau kita udah cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, cinta sama guru, hasil insyaallah. Gitu. Tapi bagaimana kita mau ketok pintu cintanya Allah, Rasulullah dan guru? Bagaimana caranya? Ya, dalam pembahasan berikutnya. Ada dalam pembahasan yang dibahas pula diantaranya oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Ada itu coba. Itu. Bahas itu. Ada satu babul mahabbah. Masya Allah. Jadi Imam Al-Ghazali Masya Allah luar biasa. Gitu. Barakah liman summiya Ghazalian. Berkah yang namanya Ghazali. Allah mengikuti nama Al-Imam Al-Ghazali. Berkah, Masya Allah. Ayyu mu'min ala dhahril ardi yatla hadhil ayata. Mukmin yang mana saja yang berada di muka bumi ini ketika membaca ayat ini, thumma yabqa musirran ala qati'ati rahim, kemudian dia masih tetap memutuskan tali silaturahim, bandel. Dia mukmin, dia baca Al-Quran sih bagus. Fal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Masih bertikai, berantem mulu. Adik enggak pernah sayang, enggak pernah ada hormat sama kakak. Kakak enggak pernah sayang, nggak pernah cinta sama adik. Yang enak kan yang namanya adik dia hormat sama kakaknya. Adik dan kakak ngaji. Kakak di saf pertama, adiknya berada di saf kedua. Gitu. Dan itu dijalankan oleh ulama-ulama kita.
kaum salihin kita, ya, kaum salihin kita. Terus ada ulama-ulama, masya Allah, ada ulama kelas sepuh ngaji, ada ulama junioran ibaratnya, mudaan, yang belakangan tahu diri, kakaknya di depan, adiknya di belakang, masya Allah. Untuk duduk sejajar saja tidak berani. Inilah adab akhlak yang bersumber dari silaturahim. Adik dengan kakak untuk sejajar tempat saja tidak berani. Enggak. Kalau mau minum, abang aja dulu deh, minum dulu. Abang aja dulu. Adik belakangan. Dedek belakangan, masya Allah. Akhlak. Enak aja mah. Mau minum. Dulu nih minum. Dede belakangan. Akhlak. Walaupun si dedenya ketika itu mau, tapi akhlak dibiarkan. Nya minum duluan, adenya belakangan. Juga enggak sebegitu jadinya. Habis itu, habis diminum sama dedenya, minumnya lagi, ngambil berkah. Akhlak baginda Rasulullah. Dari mana ini tercipta? Dari silaturahim. Yang kalau kedua orang tuanya mampu untuk mendidik anak-anaknya bakal menjadi soleh dan soleh. Tapi kalau nggak tercipta dari kedua orang tua yang soleh dan soleh, tuh berantem. Gara-gara nonton TV, yang satu mau channel A, saya nggak tahu, yang satu mau channel B, dia berantem. Yang satu mau pisang, apa namanya, pisang ini, yang satu mau pisang itu, yang satu mau ini, berantem, ya Allah. Nggak ada manfaat berantemnya mereka. Nggak ada manfaat. Tadi dikatakan oleh Allah dalam firman-Nya, dunia kecil, gul mata'ud dunia galil. Katakan kesenangan dunia sedikit. Kita lagi asik-asik meninggal. Kita jadi orang kaya sekalipun ada yang lebih kaya. Kita enak, terkadang kita nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal kita mau semuanya, tetap ada larangannya. Betul nggak? Itu dunia. Siapa sehebat-hebat orang yang paling kaya? Tapi wal akhiratu khairul liman ittaqa. Akhirat itu adalah kebaikan. Lebih besar, lebih istimewa, lebih agung daripada dunia. Liman ittaqa, buat orang yang bertakwa kepada Allah. Rumah kecil tidak ada masalah, tapi ada satu kedamaian. Padahal rumahnya ngontrak. Rumahnya ngontrak, tapi berkah. Berapa banyak ada orang yang rumahnya, masya Allah, satu RW dia punya rumah, nggak ada berkah. Setiap hari itu bapak ke sana, ibu ke sana, sibuk untuk apa? Pedikur, manikur. Sibuk untuk apa namanya? Ngerias konde. Kemudian yang merasakan nikmat di dalam rumahnya adalah pembantunya, yang megang anjingnya, yang merawat taman tuh asik-asikan minum es, enak banget es krim, masya Allah. Makan apa semuanya dengan enak-enaknya. Tuan rumahnya di mana? Lagi puyeng, nyari duit ke sono. Yang perempuan lagi puyeng, la ilaha illallah. Apakah itu sebuah kedamaian? Anak-anaknya pada main motor, mati. Habis itu mau naik mobil, hancur. Pembantunya, biarin dah, biar pada dia mati. Pembantunya ngomong kayak gitu. Mana silaturahim? Karena tidak ada jalinan kasih, tidak ada jalinan kasih sayang yang berbentuk silaturahim. Apalagi suami dan istri. Ya, suami dan istri, masya Allah, thumma masya Allah. Bingung kalau misalnya suami istri nggak ada satu jalinan yang ada. La ma'nan fi, tidak ada makna dalam rumah tangga. Walau kana rahmuhu akhdama lahu kullah, walaupun rahimnya ngambil hartanya semuanya. Enggak gimana. Ada orang tua kita ngambil harta kita, enggak pakai marah. Gedek banget ya. Kalau lagi datang doang, ada hajatnya. Nggak ada hajat, nggak pernah datang, biarin dah. Jaga silaturahim. Walau bagaimanapun juga kan itu kan murid kita, betul nggak? Walau bagaimanapun juga itu murid kita, walau bagaimanapun juga itu teman kita, walau bagaimanapun juga itu adik kita, walau bagaimanapun itu kakak kita, walaupun bagaimanapun juga itu saudara kita. Giliran lagi hajat doang datang. Kalau perlu jam 2, jam 3 dan di hari datang. Assalamualaikum.
Kiai ada gak? Benar-benar. Assalamualaikum, Kiai ada gak? Dalam rumah. Kalau dibilang ada, dia masih nunggu. Kalau misalnya enggak jawab, kesian. Tuh lihat, lagi hajat. Gol aja dah, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Yang pertama kali itu hasil dari gol obekannya, yang pertama kali dia beli apa? Dia beli HP, dia beli rumah, dia beli apartemen, dia beli hotel, dia beli ini. Udah habis, rumah guru mana ya, rumah guru? Stop, lupa sama rumah guru. Na'udzubillah, na'udzubillah, nggak ada tali silaturahim, nggak ada. Kalau orang sudah mempunyai tali silaturahim, Allah kuatkan. Walau kana maluhu dunya bima fiha, andaikan hartanya dunia seluruhnya, fa akhadha dzalika rahim, kemudian saudara yang satu rahim itu mengambilnya, la yaqbal mu'min ba'da qawli hadzal istimrar ala qati'ir rahim. Tidak bakal mungkin orang yang beriman seperti ini untuk memutuskan tali silaturahim, tetap enggak mau memutuskan tali silaturahim. Kita punya motor kita dipakai tanpa izin, nggak marah, biarin lah, bagaimana, enak. Kita punya sepeda dipakai tanpa izin, udah gitu meletus lagi tuh sepeda. Ya, kita lagi mau gilir naik motor, naik mobil, ya Allah nggak ada bensin, benar-benar biarin dah, udah, sabar. Kenapa? Kalau kita omelin tuh nanti silaturahim kita putus. Biarin. Ya Allah, enak banget dia makan Allah Akbar, durian. Oh itu dia durian, kalau disemur kenapa mendadak lupa? Kinca, enak banget tetangga setiap hari kinca, kita nggak dikasih, biarin. Alhamdulillah, untung masih punya ciuman kinca. Coba kalau dia nggak bisa nyium, COVID dia. Kalau dia udah nggak bisa minum, COVID dia. Alhamdulillah masih enak banget kinca, nggak apa-apa, biarin. Ada goreng cipedak, nangka, enak banget lah, keciuman, berkilo-kilo keciuman. Padahal gorengnya tuh di ibu siapa nggak tahu, gitu, nggak ngerti, udah berkilo-kilo sampai keciuman, enak banget, biarin. Alhamdulillahnya kata, kenapa masih sehat? Kalau udah nggak bisa nyium gimana? COVID, naudzubillah. Artinya bersyukur kepada Allah. Enak gak kalau bersyukur? Tanpa kita untuk memutuskan tali silaturahim. Biarin, alhamdulillah. Biarin. Kita kan punya Allah. Allah lebih dari segala-galanya. Lebih daripada mutiara, lebih daripada dunia, lebih daripada akhirat, lebih daripada segala-galanya. Allah, jamaah, Allah. Dan ini adalah ajarannya Allah. Ini syariatnya Allah. In huwa illa ghururun yaghurruhum bihi iblis. Ketika mereka tertipu dengan tipuan iblis, yahulu bainahum wa baina rahmatillah tabaraka taala, itu mengusahkan di antara mereka dan di antara kasih sayang Allah. Itu kalau misalnya itu iblis demennya menghancurkan. Yang tadinya kita bersaudara akur, bertetangga akur, tuh iblis tuh. Ada aja tuh iblis. Udah dah, ngapain sih pakai akur-akur banget sama saudara? Gimana? Udah dah, ngapain pakai akur sama keluarga? Sama orang tua apalagi? Udah, sama tetangga ente juga kalau misalnya ente miskin, dia kaya, ente nggak dikasih. Tuh setan tuh namanya. Biarin ente sekarang ente kaya, jangan kasih dia. Tuh setan tuh namanya. Namanya setan, iblis. Naudzubillah. Makanya siapa saja yang menghancurkan kemaslahatan yang sudah bersatu, keluarga, masyarakat, majelis taklim, itu namanya iblis. Tidak lain dan tidak bukan, namanya iblis. Ada iblis berbentuk jin, ada iblis berbentuk manusia. Wallahu a'lam. Al-Fatihah al-Qabul. Wa tamam bi Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafurin lil 'amdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa
وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب في قدوة المرام للعرب والأعجام يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فانتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي لودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدال طرش الصحب والحمد للإله في البر